Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan Verlin Valiani, Gita Paulina, Isabella, Leo Saputra, Leoni Paradilah Sonia, Maulia, Mary Agustin, Monica Laurenza, dan Panji Ramadan akan menjelaskan tentang ketoasidosis diabetikum. Defisiensi ketoasidosis diabetikum merupakan salah satu komplikasi akut diabetes mellitus akibat defisiensi atau absolut ataupun relatif hormon insulin yang tidak dikenal, dan bila tidak mendapat pengobatan segera akan menyebabkan kematian. Kondisi ini lebih sering terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dibanding pada penderita diabetes tipe 2. Peranan hormon dalam ketoasidosis diabetikum. Hormon insulin pada ketoasidosis diabetikum terjadi defisiensi insulin absolut atau relatif terhadap hormon kontraregulasi yang berlebihan seperti glukogen, epinefrin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Defisiensi insulin dapat disebabkan oleh resistensi insulin atau suplai insulin endogen atau eksogen yang berkurang. Glukagon diantaranya hormon-hormon kontraregulator glukagon yang paling berperan dalam ketoasidosis diabetikum. Glukagon menghambat proses glikolisis dan menghambat pembentukan malonyi. Pada pasien tipe 1, kadar glukagon darah dalam terregulasi dengan baik. Bila kadar insulin rendah, maka kadar glukagon darah akan meningkat serta menyebabkan reaksi kebalikan respon insulin pada sel-sel lemak dan hati. Faktor resiko. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Yang kedua, flu. Yang ketiga, pneumonia. Yang keempat, infak miokard akut. Yang kelima, penghentian insulin atau penggunaan dosis insulin yang terlalu rendah. Yang keenam, serangan jantung. Yang ketujuh, mengalami cedera atau trauma emosional. Yang kedelapan, mengalami kecanduan alkohol atau penyalahgunaan NA-PCA, trauma kokain. Yang kesembilan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid dan diuretik. Yang kesepuluh, sedang hamil dan menstruasi. Gejala, frekuensi buang air kecil meningkat, muncul rasa sangat haus yang tidak menghilang walaupun sudah minum, dehidrasi, lemas dan lelah, otot terasa nyeri atau kaku, sesak nafas, napas berbau seperti buah-buahan atau pembersih kutek atau aseton, mual dan muntah, sakit perut, linglung, penurunan kesadaran hingga pingsan. Ada komplikasi. Yang pertama, serangan jantung dan henti jantung. Yang kedua, gagal ginjal. Yang ketiga, infeksi dan sepsis. Yang keempat, stroke. Yang kelima, pelebaran lambung akut gastric dilatation. Yang keenam, pengikisan lapisan lambung, gastritis erosif. Yang ketujuh, kesulitan untuk bernapas. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes darah. Untuk mengetahui kadar gula darah, kadar keton darah, tingkat keasaman darah atau analisa gas darah, dan kadar elektrolit darah. Yang kedua, tes urin. Untuk melihat kadar keton urin dan kemungkinan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, ronsen dada. Untuk melihat kemungkinan infeksi seperti pneumonia. Yang keempat, tes elektrokardiogram atau EKG untuk melihat apakah kondisi pasien disebabkan oleh serangan jantung. Terapi atau pengobatan. Yang pertama, memberikan terapi cairan melalui pemasangan infus untuk mengatasi dehidrasi dan mengencerkan glukosa dalam darah. Yang kedua, memberikan insulin melalui infus intravena atau melalui pembuluh darah vena, yang dilanjutkan dengan pemberian insulin melalui suntikan subkutan atau melalui bawah kulit untuk menurunkan kadar gula darah. Ketiga, memberikan elektrolit seperti kalium, natrium, dan
Pencegahan, jangan lupa minum obat atau menggunakan insulin sesuai dengan jadwal. Ubah kadar insulin sesuai dengan kebutuhan berdasarkan petunjuk dokter. Cukupi kebutuhan cairan. Konsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. Periksa gula darah 3-4 kali sehari. Periksa kadar keton di rumah sakit ketika mengalami infeksi. Dan periksakan diri ke dokter jika kadar gula darah lebih tinggi.